Baik, selamat bertemu kembali di video pembelajaran SAP 01. Kali ini kita sudah berada di unit 7 dengan topik My SAP Technology. Jadi exercise kali ini sangat ringkas. Kita hanya akan membahas sedikit mengenai bagaimana struktur atau tabel atau window-window yang ada di sebuah sistem, dalam hal ini SAP. Jadi kita masuk ke exercise 71. Di sini kita diminta untuk menampilkan beberapa informasi yang berhubungan dengan klien, component version, sampai kepada host yang sedang kita gunakan. Jadi saat ini saya akan mengarahkan Anda untuk beralih dari menu-menu yang selama ini sudah kita gunakan, baik itu di logistics, accounting, human resource, dan saat ini kita pindahnya ke bagian information system. Jadi di sini kita mulai masuk ke unit teknologi. Tapi saat ini kita akan secara spesifik melihat dari dasar dulu. Di sini ada taskbar ya, ada sistem status. Jadi di sini kelihatan kita pakai klien apa, user apa, program, transaction, dan segala macam. Ini adalah informasi yang bisa Anda catatkan ketika ingin mencari tahu mengenai informasi basic terkait sistem. Jadi kalau dari catatan ini, kliennya adalah 926, kemudian komponen versionnya berapa, usernya berapa, dan seterusnya, seperti itu. Jadi di sini informasi itu yang perlu untuk kalian highlight, seperti itu ya, sampai kepada program, transaction, dan teman-temannya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan dalam case kita, informasi ini akan berada di bagian information system. Jadi nanti ini bisa dicari tahu juga, atau dari tools dan lain-lainnya. Cuman kalau mau lihat informasi yang paling basic ya tadi seperti yang saya sudah notice dari bagian status, seperti itu. Jadi atau dari menu sistem, di sini ada sistem kemudian status. Jadi selain dari taskbar, kita juga bisa lihat dari menu sistem. Dan sebenarnya kalau mau ditanya apa perbedaan khususnya, perbedaannya adalah yang dari menu bar status itu jauh lebih komplit. Apa yang ada di menu bar sistem di bagian status itu jauh lebih lengkap. Jadi pertanyaan seperti di soal exercise 71 itu terjawab. Kliennya menggunakan klien 926, komponen versionnya juga ada di sini, versi ERP 060, kemudian server name-nya juga kebaca ya. Jadi kita pakai server apa juga kebaca. Dalam hal ini juga ada informasi yang berhubungan dengan sistem. Jadi di sini ada database kita ternyata pakai Microsoft SQL, kemudian kita juga punya host di NetWeaver sekian-sekian, tanggal rilis dan segala macam. Jadi ini saja yang dibutuhkan, dan operating sistemnya kebaca, saya sedang pakai Windows NT, seperti itu. Ya, itu saja untuk exercise 71. Cukup mudah dan Anda boleh sesuaikan kembali dengan user Anda masing-masing. Tapi nanti batch-nya berbeda ya, karena sekarang saya menggunakan batch V, Anda gunakan batch yang bersesuaian dengan tugas praktik Anda. Selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya di exercise 72. Kita akan coba lihatin sebuah table konten di SAP. Jadi yang ini itu gampang banget bukanya. Kita hanya perlu masuk ke satu transaksi, misalnya logistics. Saya ambil contohnya di sales and distribution, kemudian di sales ya. Jadi dalam hal ini kita ambilnya di sales, masuk ke sales, ambil di order, pilih yang transaksi create. Jadi contohnya kita bukan mau buat ya, kita hanya ingin melihat tabel ini susunannya bagaimana. Berarti buka di VA01, kemudian arahkan kursornya ke field yang pengen dikepoin. Jadi contohnya kita pengen lihat di order type, ini kan biasa kita isi OR gitu ya. Nah kita pakai nih tombol bantuan F1 dalam hal ini. Terus kita ambil yang technical information F1, terus kita lihat deh informasi teknisnya. Ternyata tabel ini atau si order type ini berada di dalam tabel yang namanya VBAK. Nah, jadi di sini ada informasinya bahwa ternyata field name-nya ada AUART, parameter ID-nya ada AAET dan segala macam. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita bisa asumsikan ini nama tabelnya misalnya data atau misalnya sebut saja tipe pesanan, nama fieldnya adalah ID pesanan, atau data elemennya adalah ini dan seterusnya. Cuman dalam hal ini kita tidak tahu ya definisi AUART itu apa. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat konten dan segala macamnya, sangat-sangat dimungkinkan seperti itu. Jadi ini bisa kita tutup saja dan Anda tinggal lihat kontennya secara detail satu persatu dari menu tools seperti itu. Jadi saya arahkan Anda untuk kembali ke awal. Di SAP Easy Access, kita masuknya itu ke Tools. Jadi di Tools,
Kemudian di sini ada yang disebut dengan ABAP Workbench. Jadi di sini ada menu development. Kita pilihnya itu yang ABAP Dictionary di Tikot SE11. Nah, jadi contoh tadi kita udah ketemu nih nama database table-nya adalah VBAK. Ya kita tinggal kepoin di dalam VBAK ini ada apa aja. Kita tinggal pilih display seperti itu. Nah, inilah susunan di dalam si table tersebut. Ternyata kalau mau dicari tahu AUART itu apa, AUADT itu apa, di sini semuanya ada. Ternyata AUADAT adalah document date seperti itu. Jadi ada deskripsinya. Ternyata tipe datanya adalah dates. Kemudian ada RDAT misalnya tadi, ternyata ini adalah date on which record bla bla bla, seperti itu sampai seterusnya. Jadi kalau misalnya mau dilihat ternyata ada 156 field loh di dalam si tabel VBAK ini, seperti itu ya. Jadi cukup mudah, kita bisa batasi juga pencariannya, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, misalnya kita pengen lihat nih dalam kasus ini yang R6, kita disuruh untuk cari yang R6 nih ya. Kita pilih R6 itu ternyata adalah name of person who create. Nah, itu benar banget. RDAT itu apa? Ternyata tadi RDAT itu adalah date on which record. Berarti ini adalah create on. Sementara tadi si AUDAT itu adalah document date. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya mau dilihat ini bisa nih di display seperti ini dan kita diminta untuk inputkan access key-nya. Tapi sebenarnya sampai di sini kalau kita mau display apa adanya ya satu-satu gitu ya. Jadi silakan dicek satu-satu saja sesuai dengan kebutuhan. Isinya ada apa saja, seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja yang penting untuk Anda lakukan dari transaksi ini. Intinya kita hanya diminta untuk melihat dokumen di dalam sebuah table dan value yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi cukup sampai di sini, kita sudah melakukan banyak hal dan Anda sudah sampai di halaman mampu menampilkan informasi-informasi yang ada di dalam sebuah table content di SAP database, seperti itu. Cuman untuk akses secara detail itu terbatas karena ada beberapa hal yang saat ini sedang dikunci, seperti itu saja. Terima kasih semuanya, selamat mencoba, semoga berhasil.